Tindakan bullying dapat berdampak pada pelakunya. Bullying dapat berdampak secara jangka panjang kepada pelaku bullying itu sendiri. Jadi orang tua harus tahu dan mengantisipasinya. Bullying merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional diartikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Inilah yang membuat perkembangan jiwa dari pelakunya menjadi terganggu. Jadi kalau terlalu sering melakukan tindakan bullying tanpa tindakan, maka di usia dewasa bisa jadi mengalami masalah kejiwaan. Kasus bullying menyebabkan kurangnya lingkungan yang aman bagi anak. Ditambah lagi kenyataan bahwa kerap kali pelaku bullying berasal dari lingkungan sekitar anak. Bisa saja teman sebaya dan tidak dipungkiri keluarga menjadi pelaku bullying. Mungkin pada awal-awal seorang anak bukan pelaku bullying, tapi karena sering mengalami bullying, perundungan oleh teman-temannya, maka dia ikut-ikutan untuk melakukan tindakan tersebut dan dianggap benar. Nah, kalau ini terjadi, maka semakin lama anak akan berpikir bahwa apa yang dilakukan selama ini benar dan diakui orang lain, sehingga sampai dewasa anak bisa saja mempunyai kemampuan moralitas atau menilai baik dan buruk itu kurang tepat, sehingga cenderung mempertahankan perilaku lamanya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku bullying acap kali dilakukan oleh teman sebaya, tidak jarang menjadi sebuah rutinitas. Inilah yang harus diantisipasi. Tindakan bullying merupakan tindakan yang merugikan baik bagi pelaku maupun korban. Selama ini dampak yang dipikirkan dan mendapatkan pendampingan hanya korbannya saja, sementara perilakunya dari pelaku bullying ini tidak diperhatikan atau tidak mendapatkan pendampingan psikologis. Tentu ini harus menjadi perhatian orang tua dan guru ketika menjumpai praktek bullying di sekolah maupun di rumah. Pelaku beresiko yang mengalami masalah pengendalian emosi, kesulitan membangun relasi, dan masalah psikologis lainnya pada jangka panjang dapat berdampak pada perilaku-perilaku yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, 1. Menyalahgunakan alkohol dan narkotika. Biasanya anak yang melakukan bullying kepada orang lain tidak peduli dengan hal-hal yang baik dan buruk. Ketika mempunyai masalah dengan dirinya maupun orang lain, akan mencari pemecahan masalah yang instan, sehingga untuk membuat nyaman akan menggunakan cara yang lebih mudah dengan menggunakan obat atau zat terlarang. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kebiasaan waktu anak dan remaja ketika mengalami masalah dilampiaskan pada anak lain untuk memperoleh kenyamanan atau kepuasan. Di masa dewasa, anak dan remaja bisa jadi mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah psikologisnya. Oleh karena itu, pelaku bullying sangat berpotensi terjun ke dalam hal-hal buruk seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Yang kedua, melakukan seks di usia dini. Pelaku bullying rentan mengalami masalah-masalah psikologis seperti masalah pengendalian emosi, sehingga ia akan kesulitan membangun relasi dan hubungan sosial
maupun hubungan romantik, terutama dengan lawan jenis, bisa jadi mengalami penyimpangan orientasi seksual. Kebiasaan membuli yang dilakukan kanak-kanak akan mengganggu perkembangannya, sehingga ketika dewasa tidak mencapai perkembangan psikologis, moral, dan spiritual yang baik. Hal ini menyebabkan pelaku bullying tidak peduli dengan hal yang baik dan buruk. Oleh karena itu, pelaku juga sangat berpotensi melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Nah, dalam hal ini tentu orang tua harus memberikan pendampingan psikologis jika diketahui anaknya menjadi pelaku bullying. Jika tidak ingin di usia dewasa mengalami penyimpangan secara seksual maupun ada masalah di dalam hubungan seksualnya, sehingga bisa mencegah remaja salah pergaulan, salah dalam menjalin hubungan dengan pasangan, sehingga ketika pada usia dewasa tidak terpengaruh oleh kehidupan pada usia anak dan remaja. Kalau memang anak atau remaja sudah melakukan tindakan bullying atau sering melakukan, tentu harus diberikan pendampingan psikologis. Harus direstrukturing kembali. Bagaimana dia bisa mengenal moralitas, aturan, norma, perilaku yang baik, perilaku yang buruk, tentu perlu diperbaiki lagi. Bagaimana kerugian jika mempertahankan perilaku tersebut, dan keuntungan sesaat yang didapat ketika mempertahankan perilaku bullying itu. Mengajarkan kepada anak dan remaja dalam menyelesaikan masalah ketika mendapatkan ketidaknyamanan di lingkungannya. Tentu itu jauh lebih baik dibandingkan dengan justru bangga ketika anak kita melakukan hal yang membuat orang lain tertindas atau orang lain menderita atau tidak nyaman. Kalau sudah membuli dan bikin anak lain nangis, orang tua bangga. Tetapi kalau anak diganggu orang lain, orang tua marah sampai melabrak ke sekolah. Nah, tentu ini kan tidak bagus. Nah, ketika ingin anak dan remajanya menjadi sehat jiwa di usia dewasa tanpa ada perilaku seksual secara dini, maka perlu dilakukan yang namanya pendampingan. Yang ketiga adalah berpotensi menjadi kriminal. Pelaku bullying dapat berpotensi berkembang menjadi pribadi antisosial. Pribadi antisosial ini sangat berpotensi menjadi seorang kriminal. Hal ini karena kebiasaan yang dilakukannya sejak usia muda menjadikan dirinya melakukan hal yang sama saat dewasa. Selain itu, ia juga berpotensi melakukan hal yang lebih buruk, sehingga menjadi kriminal. Dengan melakukan bullying, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Pelaku bullying akan mengintimidasi dan membuat korbannya merasa tidak berdaya. Jika ini dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, pelaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya, sehingga akan berakhir di penjara. Pelaku bullying sangat berpotensi menjadi tindakan kriminal karena menganggap segala perilakunya benar, dan ini bisa berlanjut ke usia dewasa. Yang keempat adalah bersikap kasar terhadap pasangan. Pelaku bullying bisa mudah mengalami kecemasan, gelisah, kesepian, impulsif, dan tertekan hingga mereka dewasa. Sikap kasar yang biasa dilakukannya kepada seseorang juga dapat membuatnya melakukan hal yang sama ketika dewasa nanti, apalagi terhadap pasangannya. Hal ini akan terus dibawa hingga ia dewasa,
Pelaku tumbuh menjadi seorang yang agresif, temperamen, bersikap kasar terhadap teman, terhadap keluarga, terhadap pacar, terhadap pasangannya, sehingga kehilangan sifat romantisnya. Pelaku bisa bersikap kasar terhadap orang lain. Sikap kasar yang biasa dilakukannya kepada seseorang juga dapat membuatnya melakukan hal yang sama terus-menerus. Hal ini akan berlanjut jika tidak ada yang peduli apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya dialami waktu usia mudanya, usia anak-anak. Tentu ketika memang sudah terlanjur terjadi di masa anak dan remajanya melakukan bullying, ya tidak bisa dirubah lagi. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana melakukan pendekatan, melakukan pendampingan psikologis bahwa apa yang dilakukan selama ini itu tidak tepat dan membuat orang lain itu menderita, orang lain itu tertindas, terintimidasi. Masalah apa yang sebenarnya dialami sehingga membuat dia mengambil keputusan untuk perilaku kasar terhadap orang lain. Nah, seandainya ini diketahui sejak anak dan remaja, dan apa yang mereka lakukan saat itu, dan jika ternyata tindakan bullying, maka mestinya bisa diatasi atau bisa dicegah.